Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Dan tak lupa pula sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rida Khairunisa dari kelas BK reguler E tahun 2020. Saya di sini akan membawakan materi tentang akhlak. Akhlak. Berbicara tentang akhlak, pernahkah kita merasa kagum ketika melihat orang yang begitu mulia akhlaknya? Ketika bertemu dengannya, begitu tulus senyumnya, dan saat kita berada dekat dengannya, sangat nyaman hati ini karena luhur budi pekerti dan tutur katanya. Amanah tubuh yang Allah ciptakan, Ia gunakan dengan begitu sempurna untuk beribadah dan ikhlas membantu sesama. Lalu kita berpikir, bagaimana dengan gambaran akhlak pada diri kita ini? Sangat mudah tersulut emosi, hal kecil dibesar-besarkan, bahkan perhitungan dengan kebaikan yang dilakukan. Cita-cita ingin Allah hadiahkan surga, namun ketika melihat hati dan amal rasanya jauh sekali dari derajat ingin dicapainya cita-cita. Melihat manusia yang biasa memiliki akhlak yang mulia, kita begitu terpesona. Bagaimana dengan manusia sempurna yang memiliki akhlak yang sempurna, yakni Rasulullah SAW yang sangat mulia. Sampai Allah mengutus beliau untuk menyempurnakan akhlak dan sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Innama bu'itsu sholihal akhlak", yang artinya sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Salah satu kunci memiliki akhlak yang mulia dapat kita raih dengan hati yang ikhlas, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu mengingat Allah, orientasi kehidupannya hanyalah Allah, maka dia akan menjalani kehidupan yang terbaik, sebagaimana ia menginginkan kematian yang baik pula. Karena kematian yang baik akan kita raih jika selalu berpikiran, berhati, berkata, dan berakhlak yang baik. Karena seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kisah menarik dari Muhammad Ali dan korek apinya. Setiap kali ia berpikir untuk berbuat maksiat, maka ia menyalakan koreknya dan diarahkan ke telapak tangan. Semakin panas, ia semakin sadar bahwa maksiat yang dilakukan di dunia saja apinya begitu panas. Bagaimana dengan siksaan Allah yang sesungguhnya di neraka yang kekal? Nauzubillah summa nauzubillah. Pertanyaannya, apakah kita memiliki rem yang sama dengan beliau? Mencoba membuat daftar bagian-bagian anggota tubuh yang sangat berpotensi untuk tidak berakhlak mulia. Seperti halnya menggigit lidah ketika akan berbicara yang tidak bermanfaat, bahkan menyakiti orang lain. Lidah yang sangat berpotensi untuk tidak berakhlak mulia ini, bahkan banyak orang tergelincir masuk ke dalam neraka. Gara-gara lisan, orang terus berbuat dosa, walaupun amalan ibadah yang wajib dan sunnah sudah sangat rajin ia lakukan. Kita mengaku mencintai Rasulullah SAW dan menginginkan berjumpa dengan beliau, tapi untuk mengikuti apa yang beliau contohkan, mengapa kita belum bersungguh-sungguh untuk meraih itu? Kenapa kita masih mendahulukan hawa nafsu
ego, dengan memilih berakhlak mulia pada orang yang baik pada kita saja. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah pilih-pilih, walaupun beliau dizalimi, disakiti, tetapi beliau tidak meminta Allah menurunkan azab pada mereka. Bahkan Rasulullah tetap berhusnuzon pada Allah dan tetap mendoakan mereka sampai keturunan mereka, agar suatu hari Allah izinkan mereka untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Terkadang kita merasa sudah melakukan amalan surga dengan menunaikan ibadah wajib dan ibadah sunnah, namun kita sendiri belum tahu apakah Allah sudah menerima amal ibadah kita atau belum. Kita banggakan amalan itu sampai merasa sangat berharap dari amalan tersebut kita akan masuk surga. Namun ketika berkaca pada akhlak, rasanya surga itu belum dekat. Rasanya kita lebih mudah untuk melakukan tahajud dan saum sunnah dibandingkan berakhlak mulia. Minimal kita tidak membicarakan keburukan orang lain dan memberikan senyuman yang tulus pada sesama, karena amalan ibadah akhlak mulia yang melibatkan sesama dirasa lebih sulit daripada amalan ibadah yang langsung kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melibatkan perantara pada sesama manusia. Masya Allah. Semoga kita semangat memperbaiki diri, terutama untuk meraih ridha Allah dengan kemuliaan akhlak. Semoga kita menjadi pribadi yang memiliki akhlak yang mulia, yang tulus, ikhlas melakukan semua amal ibadah karena mengharap ridha Allah semata. Semoga Allah mengkaruniakan kehidupan yang baik dan kematian yang baik pula. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah hal yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.